Lu bilangin itu tuh ya majikan-majikan lu tuh yang sakit jiwa semuanya tuh ya, yang ngeracunin bangsa gue tuh dengan dongeng-dongeng fiktif, yang ngeracunin bangsa gue tuh dengan pemalsuan-pemalsuan yang hakiki, yang nyakitin bangsa gue tuh dengan klaim-klaiman bahwa dia tuh pahlawan gitu ya. Yang namanya pahlawan itu gentle. Yang namanya pahlawan tuh kayak kemerdekaan Indonesia diklaim menjadi merdeka karena persetujuan Habib Ali Kuitang. Gue pengen ngejelasin secara detail ya. Dulu Bung Karno itu tahun 1927 itu mendirikan Partai Nasionalis Indonesia. Ya, tujuannya itu untuk memerdekakan Indonesia tuh dari imperialisme Belanda. Dan waktu itu tuh Bung Karno tuh berharap suatu saat tuh Jepang itu tuh menjadi kekuatan tersendiri di negara Asia untuk mengusir tentara-tentara sekutu ini nih. Dan itu akhirnya kejadian ya, di tahun 42 itu Jepang datang tuh ya ke Indonesia, dan akhirnya tuh sekutu-sekutu tuh diusir tuh sama Belanda. Karena sekutu-sekutu ini licik, akhirnya tuh di Jepang itu tuh dibom Nagasaki dan Hiroshima. Akhirnya tanggal 14 Agustus itu tuh Jepang nyerah. Karena Presiden Soekarno ini pengen berterima kasih sama Jepang ini. Nah waktu itu tuh pemuda dari Sultan Syahrir itu tuh mendesak Bung Karno tuh agar langsung bikin proklamasi tuh sesegera mungkin, sesingkat-singkatnya. Tapi Bung Karno itu waktu itu masih ragu, karena Bung Karno itu tuh masih nganggap Jepang itu tuh sebagai teman ya, karena berhasil mengusir imperialisme Belanda waktu itu. Akhirnya Bung Karno itu tuh diculik sama pemuda-pemuda Indonesia. Ini kita nih kalau mau mesti terima kasih tuh pemuda-pemuda Syahrir ini nih, yang menculik Presiden Soekarno tuh ke Rengas Dengklok gitu, Kerawang gitu ya. Nggak lama diculik, akhirnya pemuda ke Pegangsaan, dan di situ catat rumahnya Laksamana Muda Maeda Jepang. Jadi tuh Presiden Soekarno itu tuh memproklamasikan Indonesia itu tuh di rumah Laksamana Muda Maeda Jepang, bukan di rumahnya Fajar Martak itu versinya Balawi. Nah, apa hubungannya dengan Habib Ali Kuitang? Sampai sekarang tuh Profesor Anhar Gonggong juga bingung gitu, apa hubungannya. Jadi emang dia itu mengklaim terus. Wah pokoknya nih Indonesia nih kalau nggak ada Balawi nggak bakal merdeka. Padahal dia tuh ya yang didatengin dari Belanda, dia yang didatengin dari Yaman tuh sama Belanda tuh untuk menghancurkan mental pejuang Indonesia gitu. Untuk menakut-nakuti Indonesia tuh yang pengen merdeka gitu ya, bahwa ini loh kalau misalnya lu berontak sama Belanda, ini keturunan Nabi ini udah bikin fatwa, ini orang ini keturunan Nabi gitu. Dulu keturunan Nabi, sekarang mah kata Mas Najib keturunan Nabi Jilu aku jepit gitu ya. Nah, Habib Ali Kuitang kalau menurut gue dan menurut Profesor Anhar Gonggong tuh nggak ada hubungannya sama kemerdekaan Indonesia, dan nggak pernah dicatat di dalam sejarah. Waktu itu juga Muhammad Yamin tuh sebagai sastrawan, sebagai sarjana hukum, dan sebagai intelektual mengarang buku semuanya itu di situlah gitu loh ceritanya. Nah ini ada lagi nih orang stres nih komen di tempat gue, dan gue nggak gue upload ya, cuma gue bacanya di sini. Kalau kalah saing sama para Habib jangan bikin fitnah. Ini fitnahnya pakai P kayaknya orang Sunda nih. Biasa kalau orang normal pakai F. Enggak. Orang Sunda itu nggak bisa ngomong F, itu fitnah gitu. Yang ngaku Kiai pribumi bersaing secara sehat dong gitu. Keren ya. Jangan terjebak dengan gaya iblis. PKI gaya baru sudah masuk ke semua elemen. Jangan mau diadu domba. Nah, gue nggak ngadu domba nih, gue lagi ngadu orang nih. Gue lagi ituin semuanya tuh bersatu untuk menghancurkan doktrin-doktrin sesat para Alawi ini nih, yang nggak masuk di nurul orang-orang yang benar gitu loh. Nah, kalau saing sama Habib jelas
kiai gue tuh kalah saing lah sama Habib dalam hal kemaksiatan tuh. Kiai gue tuh kayaknya tuh nggak mungkin bisa bersaing sama dia tuh. Jadi kiai gue tuh nggak mungkin bisa berbohong, kiai gue tuh nggak mungkin nipu kuburan, kiai gue juga nggak bakalan mungkin menghinakan dirinya untuk ngepres, untuk minta ke pemuka spiritual, bahkan ke muhibinnya supaya bagi dia duit. Dan kiai gue juga nggak mungkin yang namanya itu ngebohongin sejarah. Dan kiai gue juga nggak mungkin gayanya tuh sama kayak dia. Makanya gue tuh nggak bisa memfitnah Habib. Jadi yang gue omongin itu bukan fitnah, itu yang gue omongin tuh data, kenyataan yang ada gitu. Kalau misalnya dia fitnah ya berarti, kalau misalnya dia nganggap gue fitnah, buktikan dong bahwa omongan-omongan gue tuh bukan fitnahan. Buktikan dengan data, jangan dengan narasi-narasi doang gitu ya. Jadi emang bersaing secara sehat dong gitu. Kalau menurut gue sih nggak mungkin lah kiai gue tuh bersaing secara sehat sama klien-kliennya dia, karena klien-kliennya dia tuh otaknya sakit semua. Masa kita bersaing sama orang sakit gitu? Jadi nggak usah bersaing secara sehat. Emang kiai gue tuh pada sehat semua gitu. Yang mesti lu bilangin itu tuh ya majikan lu tuh yang sakit jiwa semuanya tuh ya, yang ngeracunin bangsa gue tuh dengan dongeng-dongeng fiktif, yang ngeracunin bangsa gue tuh dengan pemalsuan yang hakiki, yang nyakitin bangsa gue tuh dengan klaim-klaiman bahwa dia itu pahlawan gitu ya. Yang namanya pahlawan itu gentle. Yang namanya pahlawan tuh kayak pemuda Sahril gitu ya, ngepres Bung Karno itu agar buru-buru melakukan proklamasi. Waktu itu Bung Karno masih ragu-ragu karena Bung Karno itu tuh hubungannya deket sama Jepang. Tapi karena pemuda-pemuda ini mendesak bahwa Bung Karno itu mesti merdeka, kita itu mesti merdeka apa segala macam, akhirnya tercatatlah di dalam sejarah bahwa satu-satunya bangsa di dunia ini yang merdeka dengan cara mengusir penjajah dan mengambil momentum yang pas dan yang hebat, itu adalah bangsa Indonesia. Walaupun Belanda itu datang dengan 2 agresi militernya tuh tahun 47 dan 49, tetap Indonesia itu tidak tergoyahkan karena Indonesia itu udah kuat dengan Pancasila dan NKRI-nya. NKRI harga mati, Pancasila berani mati gitu loh. Gue juga kemarin udah ngomong ya panjang lebar tentang Pancasila gitu. Memang yang bikin konsep Pancasila itu Bung Karno dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nggak ada tuh Pancasila tuh hubungannya itu sama Bani Ubaid itu nggak ada gitu ya. Jadi emang mulai dari sekarang ya Gen Z nih harusnya tuh ngerti tuh tentang sejarah, ngerti tentang itu segala macam. Kalau Gen Z generasi muda ini pada ngerti, insya Allah tuh tak ke bawah-bawahnya tuh dia bakalan cerita ke anak bawahnya lagi, ke anak cucunya lagi apa segala macam. Jadi yang namanya jas merah itu jangan melupakan sejarah gitu ya, kata Bung Karno, jangan melupakan sejarah jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Itu kalau kita udah bangga tuh sama kakek moyang kita, nggak bakalan lagi tuh ada kejadian-kejadian tuh kayak kemarin gitu tuh. Dia itu seenaknya aja tuh nipu itu dengan dalih bahwa dia cucu Nabi apa segala macam gitu. Kalau kita pinter mah, lo ngomong apa sih, lu tes DNA aja lo kagak mau gitu. Tes DNA dulu, iler dulu dicek baru ngomong gitu. Kalau iler lu belum dicek, udah lu kalau bisa tuh pakai masker mulut. Semua yang keluar dari mulut itu sampah semua, ngerusak bangsa Indonesia semua gitu ya. Dari gue Bang Jaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.